العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Malam ini kita tirakatan tapi mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak berbeda dengan malam-malam sebelumnya. Bolehkah memasang acara-acara di tengah jalan sampai mencegat begitu, sampai kesusahan untuk datang pengajian sini, maupun sana dikancing, maupun sana dikancing, akhirnya sampai ke Kuroba, akhirnya sampai ke Ponimek, ya, perempatan Ponimek. Boleh enggak seperti itu sebenarnya? Seperti itu melanggar dua aturan. Aturan pertama, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Wa tumitul adza 'anit tariq shadaqah." Menyingkirkan gangguan dari jalan adalah sedekah. Nah, ini malah masang gangguan. Ini kesalahan pertama. Pelanggaran yang kedua, para ulama mengatakan bahwasanya al-maslahatul 'ammah muqaddamatun 'alal maslahatil khassah. Maslahat umum itu didahulukan daripada maslahat khusus. Maslahat umum didahulukan. Jalan ini kan milik bersama, Pak. Jadi yang lewat siapa? Yang berhak siapa? Semua orang yang lewat. Nah, itu lebih didahulukan daripada maslahat orang kampung situ yang hanya untuk mereka saja. Nah, maka sebenarnya seperti itu nggak boleh sebenarnya. Kalau mau mencegat itu hendaklah jalan yang memang tidak mengganggu kalau dicegat. Tapi kalau membuat jadi susah, ya harus cari jalan ke sana, cari jalan ke sini. Nah, ini termasuk dari satu pelanggaran yang sebenarnya tidak benar seperti itu. Tapi ini sudah lumrahnya orang Indonesia begitu. Bahkan kalau kita mengingkari dianggap kita wong edan atau gimana gitu. Nah, padahal sebenarnya yang benar ya seperti itu. Sebenarnya adalah itu mestinya diingkari mestinya. Ya udahlah, ngalah daripada bertengkar. Sing waras ngalah kaidahnya begitu. Kita lanjutkan nih 3631. Oh iya, ini kita sudah membahas tentang manaqib Nabi Muhammad SAW. Jadi kitab doa sudah selesai. Sekarang kita membahas manaqib atau keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Dan mulai kitab manaqib ini penomorannya berbeda antara kitab saya dengan kitab yang beredar. Di sini nomor 3631. Nah, pada kitab yang beredar itu tambah 10 nomor sekitarnya. Berarti 3641 kira-kira begitu. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahanat dan telah tiba salatul asri, waktu salat asar. Wal tamassan nasu dan manusia mencari al-wudu, air wudu, falam yajidu, lalu mereka tidak mendapati. Ini menunjukkan bahwasanya kalau kita sedang safar, maka kita tetap harus mencari air untuk berwudu. Jadi tidak boleh kita safar kemudian tiba-tiba langsung pakai debu, nggak boleh ya. Harus mencari air wudu. Maka di sini pun orang-orang mencari air wudu. Fa'utiya, lalu didatangkan Rasulullah SAW kepada beliau biwuduin, air wudu. Fawada'a, lalu meletakkanlah Rasulullah SAW yadahu, telapak tangannya, fi dzalikal ina, pada wadah tadi. Wa amaran nas, dan beliau menyuruh manusia ayyatawaddau, supaya mereka berwudu minhu, dari wadah tadi. Nah, ini menunjukkan bahwa wudu tidak harus dengan air keran yang mengalir ya. Boleh juga dari wadah, sehingga tangan kita masukkan ke dalam wadah tadi, tidak ada masalah. Karena sebagian orang mengira tidak boleh memasukkan tangan ke ciduk di mana kita wudu. Tidak apa-apa, tidak masalah. Ini dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Qala faraitu, lalu saya melihat alma, air itu, yambu, memancar, min tahti, dari bawah, asomihi, jari-jari Nabi SAW. Jarinya Nabi memancarkan air, sehingga jarinya Nabi seperti keran ya, ada air keluar. Nah, ini namanya apa? Mukjizat bagi Nabi Muhammad SAW.
Nah, begitu air sudah memancar dari tangan Nabi, fatawadda'an nas, maka orang-orang pun berwudu, hatta tawadda'u, sehingga berwudulah mereka semua, min inti akhirihim, sampai terakhirnya mereka. Padahal jumlahnya orangnya banyak, sementara wadahnya hanya kecil. Tapi kok bisa cukup bagaimana? Ya, karena ada air memancar dari tangan Nabi SAW. Kemudian dari hadis ini diambil pemahaman oleh para ulama bahwasanya ma'u zamzam, air zamzam itu boleh digunakan untuk wudhu. Kok bisa dipahami air zamzam boleh digunakan untuk wudhu? Kaitannya apa dengan air yang memancar dari tangan Nabi tadi? Yaitu sama-sama adalah ma'un, air mubarak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Air muncul dari tangan Nabi, ini berarti air mukjizat, Pak. Ini berkah. Nah, air zam-zam kan juga air berkah. Berarti kalau air yang dari tangan Nabi boleh digunakan wudhu, maka air zam-zam juga boleh digunakan untuk wudhu. Karena sebagian ulama menganggap bahwa tidak boleh menggunakan air zam-zam untuk wudhu, karena dianggap meremehkan air zam-zam. Ya. Nah, itu tidak benar ya. Yang benar adalah air zam-zam boleh digunakan untuk wudhu, boleh juga digunakan untuk minum. Adapun fadilahnya, Rasul bersabda, ma'u zamzam lima syuribalah. Air zam-zam itu tergantung niat apa kita meminumnya. Niatnya untuk sembuh dari penyakit, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Berikutnya bab baru tanpa judul, berarti cabang dari bab sebelumnya 3632, mungkin di kitab antum 3642 mungkin. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, awwalu maqtudi abihi, permulaan dimulainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minan nubuwah, dengan kenabian. Hina arada, ketika Allah menghendaki karamatahu, untuk memuliakan beliau dengan kenabian tadi. Wa rahmatal ibadi bihi, dan ingin merahmati hamba dengan munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka permulaannya adalah alla yara, bahwasanya beliau tidak bermimpi syai'an, sesuatu mimpi, illa ja'at, kecuali datanglah mimpi tadi, kafalatis subhi, seperti sinar waktu subuh. Maksudnya apa? Sinar waktu subuh itu sangat terang benderang. Nah, mimpi Nabi ketika beliau menjelang menjadi Nabi, itu mimpinya selalu jelas, gamblang, cetha, wela-wela, sehingga itu menenangkan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi beliau kan manusia biasa, Pak. Perlu disiapkan oleh Allah sebelum menjadi Nabi. Jangan sampai malaikat Jibril datang kemudian mengatakan kamu Nabi Muhammad, kamu Rasulullah, beliau tidak bisa menerima, akhirnya malah gila misalnya. Nah, maka sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Persiapannya dengan mimpi-mimpi seperti ini selama 6 bulan. 6 bulan sering mimpi. Ya. Mimpinya apa? Ya misalnya ya tidak dijelaskan, tapi intinya persiapan untuk jadi nabi. Misalnya mimpi tiba-tiba didatangi seseorang mengatakan kamu itu Rasulullah, misalnya begitu. Nah, pokoknya disiapkan dengan mimpi-mimpi yang jelas. Famakatha, lalu beliau tinggal ala dzalika, atas kondisi mimpi jelas tadi, masya Allah, selama yang Allah kehendaki, ayyam kutha, untuk tinggal, yaitu selama 6 bulan tadi. Nah, maka masya Allah, selama Allah kehendaki, ini tafsirnya adalah 6 bulan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang lain. Nah, waktu itu usia Nabi SAW adalah sekitar 40 tahun, karena beliau diangkat menjadi Nabi usia 40 tahun. Wahubbiba, dan disenangkan ilaihi, kepada Nabi, al-khalwah, untuk berkhalwat, bersendiri, termasuk di gua Hira itu. Falam yakun, maka tidak ada syai'un, sesuatu, ahabba ilaih, yang lebih Nabi sukai, min ayyakhluwa, daripada berkhalwat. Kenapa beliau suka khalwat? Orang itu kalau khalwat, maka dia bisa mikir secara fokus apa yang dia masalahkan, apa yang dia hadapi. Nah, sehingga dengan sebab adanya mimpi-mimpi berulang-ulang tadi, maka beliau kemudian melakukan khalwat, dan dengan sebab khalwat ini bisa fokus, sehingga sangat siap untuk mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau merasa bahwasanya orang-orang sekitar itu udah rusak, mereka menyembah berhala. Nah, beliau dengan akal sehatnya mengatakan, enggak nalar ini berhala, kenapa disembah? Batu dibuat tidak bisa berbuat apa-apa, kenapa disembah?
Kemudian melihat orang saling bunuh, itu nggak nalar juga. Kenapa saling bunuh? Kenapa saling perang? Kenapa tidak bersaudara saja sesama manusia? Kemudian mereka minum minuman keras, ya, tidak masuk akal juga. Kenapa orang mau melenyapkan akal sehatnya dengan minum minuman keras? Nah, maka itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW kemudian melakukan khalwat, memikirkan apa yang semestinya dilakukan oleh manusia sampai akhirnya mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada permulaannya, Pak. Sekarang Imam Mahdi itu apakah ada permulaannya atau tidak? Dalam hadis yang lain tentang Imam Mahdi, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ternyata Allah pun juga memperbaiki Imam Mahdi fi lailatin, dalam satu malam sudah dipermak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Mahdi minna, Imam Mahdi itu dari kalangan kami Ahlul Bait. Yuslihuhullah, Allah memperbaiki Imam Mahdi sehingga pantas menjadi Imam Mahdi fi lailatin, dalam satu malam saja. Jadi kemarinnya itu belum pantas jadi Imam Mahdi, Pak. Tapi dipermak oleh Allah semalam, langsung besoknya sudah pantas jadi Imam Mahdi. Nah, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya 3633 dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kalian itu ta'udduna, menganggap al-ayati mukjizat adzaban, sebagai siksa. Wa inna, sementara kami para sahabat Nabi, kunna, adalah kami, na'udduha, menganggap mukjizat itu di masa Nabi SAW sebagai barakatan, sebagai berkah. Kemudian dia ngasih contoh, ya, apa mukjizat sebagai berkah. Laqad kunna, sungguh adalah kami dulu, na'kulut ta'am, kami biasa makan makanan, ma'an Nabi, bersama Nabi SAW. Wa nahnu, sementara kami, nasma'u, mendengar, tasbihat ta'am, tasbihnya makanan. Jadi makanan, roti dipegang, dimakan, rotinya bertasbih, Wak. Nah, coba ini ada roti dibagi, silahkan dicoba, ya. Tasbih apa potong? Kalau tasbih ya berarti kita dapat mukjizat. Kalau tidak tasbih ya memang kita ini bukan nabi, ya. Maka nggak dapat mukjizat kita ini. Tapi sesuatu yang seperti ini, ya, makanan bisa bertasbih, bisa bicara, ini bukan sesuatu yang mustahil. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, inni la a'rifu hajaran, sungguh saya mengetahui satu batu yang ada di Mekah, dia biasa mengucapkan salam kepada saya sebelum saya diutus jadi nabi. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, mengucapkan salam kepada saya pada malam-malam ketika saya diutus jadi nabi. Nah, jadi sebelum jadi nabi sudah disalami oleh batu, setelah jadi nabi pun juga masih disalami oleh batu. Nah, ini biasa untuk nabi, itu adalah mukjizat. Untuk kita bisa nggak seperti ini terjadi? Bisanya bisa, tapi tidak harus gitu. Karena ada kaidah mengatakan majaza, apa yang boleh mukjizatan li nabiyyin, sebagai mukjizat nabi, jaza karamatan li waliyin, boleh juga sebagai karamah untuk wali. Jadi kalau Rasulullah membagi makanan kepada para sahabat, makanannya tasbih, maka kita juga bisa membagi makanan seperti ini, makanannya tasbih. Berarti kita ini wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau makanannya tidak bertasbih, ya memang kita ini bukan ahli tasbih, ya. Makanannya pun juga tidak ikut tasbih. Qala, perawi mengatakan, wa utiya, dan didatangkan Nabi SAW bi'ina'in, dengan satu wadah. Fa wada'a, lalu beliau meletakkan yadahu, telapak tangannya, fihi, pada wadah tadi. Fa ja'alal ma'u, lalu berbuatlah air itu yambu'u, memancar, min baini asabi'i, dari antara jari-jari. Ini jari-jari, dari antaranya berarti sela-selanya ini keluar air memancar. Kalau yang tadi dari bawah jari, nah bawah jari mungkin maksudnya sini, ya. Celah-celah ya berarti di apa, celah-celah antara jari. Lalu Nabi SAW bersabda, hayya ala, marilah menuju al-wudu, air wudu al-mubarak, yang diberkahi oleh Allah. Nah, kata-kata mubarak ini menunjukkan bahwa air yang memancar dari tangan Nabi, air mukjizat, adalah air yang berkah. Nah, kalau begitu air Zam-Zam yang juga merupakan air yang berkah boleh digunakan untuk wudu, sama dengan air yang keluar dari tangan Nabi.
Wal barakatu, dan berkah itu minas sama, sumbernya dari langit. Maksudnya dari langit dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebut langit artinya dari Allah. Bukan berarti yang ngasih berkah itu langit, bukan. Tapi sumbernya berkah dari atas. Dari atas dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan kalimat wal barakatu minallah. Berkah itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara di sini dikatakan minas sama, dari langit, itu maksudnya arah ya. Jadi orang Arab menuju atas itu mengatakan langit ya. Dari mana? Dari atas, nah, dari langit. Maka ini sekaligus menunjukkan bahwa Allah di atas langit. Jadi kalau ditanya arah Allah itu di mana? Nah, kita jawab di atas langit. Dan dalilnya sangat banyak sekali bahwasanya Allah di atas langit. Paling gampang Allah mengatakan amintum man fis sama. Surat Al-Mulk ayat 16. Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang ada di atas langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Apakah merasa aman bahwa Allah akan menenggelamkan kalian ke dalam bumi sehingga bumi itu goncang terhadap kalian? Hatta sehingga tawaddu'na, kami pun berwudu kulluna masing-masing kami. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu mukjizat-mukjizat yang menunjukkan bahwa beliau betul-betul seorang nabi. Apakah ini khusus Nabi Muhammad? Tidak. Kita ambil dalil yang lain yang menunjukkan bahwa semua nabi mendapatkan mukjizat. Rasulullah bersabda, "Ma minal anbiya'i min nabi." Tidak ada seorang pun nabi illa wa qad u'tiya minal ayat, kecuali pasti sudah diberi mukjizat. Ma mithluhu amana 'alaihi al-bashar, yang dengan mukjizat seperti itu manusia sudah cukup untuk bisa beriman. Sehingga kalau ada orang tidak beriman kepada nabi tadi, itu enggak punya alasan lagi, Pak. Di akhirat kelak ya, dia ditanya oleh Allah, kenapa kamu enggak iman kepada nabi? Maka dia tidak bisa menjawab dengan jawaban apapun. Kalau dia mengatakan ya nabimu enggak bawa mukjizat, nah oleh Allah sudah dibantah. Setiap nabi itu sudah saya kasih mukjizat. Ya, mukjizatnya macam-macam, beda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Ini nabi semua, Pak, termasuk Nabi Adam alaihi salatu wassalam ya, semuanya dapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam masalah mukjizat kita ada kaidah. Kaidahnya mengatakan tidak ada satupun mukjizat yang ada pada nabi-nabi sebelum kita, kecuali ada juga pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaidah pertama. Kaidah kedua, apapun mukjizat yang ada pada nabi sebelumnya, itu pasti mukjizat yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti lebih hebat. Contoh sekarang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taruh tangan ke dalam wadah, mancar air. Siapa yang mukjizatnya mirip ini siapa, Pak? Siapa? Yaitu Nabi Musa alaihi salatu wassalam pada surat Al-Baqarah ayat 60. Idrib bi'asakal hajar. Allah mengatakan pukullah wahai Musa dengan tongkatmu kepada batu, fangfajarat min hutnata asyrata aina, memancar dari batu tadi 12 mata air. Kenapa 12? Karena Bani Israel ada 12 kabilah, 12 suku. Jadi masing-masing suku supaya enggak rebutan dikasih satu pancaran mata air. Nah, di sini sama-sama kan? Batu yang mestinya tidak memancarkan air bisa memancarkan air. Jari yang mestinya tidak memancarkan air bisa memancarkan air. Jadi mirip. Kemudian mana lebih hebat? Mukjizatnya Nabi Musa batu atau mukjizatnya Nabi Muhammad SAW tangan? Nah, lebih jelas lebih hebat mukjizatnya Nabi Muhammad SAW. Karena kalau batu keluarkan air itu ada contohnya banyak. Ponggok itu kan asalnya batu atau tanah kemudian memancar air. Nah, itu udah biasa. Tapi coba tangan memancarkan air, selain Nabi Muhammad ada enggak? Enggak ada. Nah, berarti ini mukjizatnya lebih hebat.
Maka faedahnya dua tadi ya. Semua mukjizat yang ada pada Nabi dulu ada pada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, semua mukjizat yang ada pada Nabi dulu pasti kalah dengan mukjizat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, karena itu kalau ada seorang anak kecil bertanya, ya, kenapa mukjizatnya Nabi Muhammad itu kalah keren dengan mukjizatnya nabi-nabi sebelumnya? Mukjizat Nabi Musa itu melempar tongkat menjadi ular, sementara mukjizat Nabi Muhammad hanya buku katanya. Nah, itu karena anak kecil nggak paham, Pak. Dikira mukjizatnya Nabi Muhammad hanya Quran saja, ya. Padahal tidak hanya Quran saja, ya. Nah, sehingga lebih keren mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya bab majaa, bab tentang kaifa, bagaimana, karena adalah yang zilul wahyu, turunnya wahyu ala Nabi, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maksudnya wahyu itu kan sumbernya dari Allah, turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak mungkin kan Allah langsung turun badannya kemudian menuju Nabi Muhammad, itu berarti Allah kayak makhluk, padahal Allah itu tidak seperti makhluk. Nah, maka cara turunnya wahyu gimana? Ini dibahas 36-34 dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Harith bin Hisham Sa'ala bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa, bagaimana, ya'tika, datang padamu al-wahyu. Wahyu itu terjemahnya adalah bisikan, ya, maka disebut wahyu karena dia bisikan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahyanan, kadang-kadang, ya'tini, datang padaku wahyu itu, mithlu, semisal salsalatil jaros, suara lonceng. Wa huwa, dan suara tersebut asyaddu alayya, yang paling dahsyatnya bagi saya. Kenapa? Suaranya memekakkan telinga, sehingga susah sekali untuk apa? Mendengar wahyu tadi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan memberikan wahyu kepada engkau wahai Nabi, ucapan yang berat. Nah, wahyu itu disebut ucapan yang berat, salah satunya ini tadi. Untuk menerimanya itu sangat berat sekali, seperti orang yang telinganya hampir pecah gara-gara apa? Mendengar suara lonceng yang sangat kencang. Tapi itu tidak sampai merusak atau memadharati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahyanan, dan kadang-kadang, ini yang kedua. Jadi model pertama adalah seperti suara lonceng. Model yang kedua, wa ahyanan, dan kadang-kadang, yatamassalu, membentuk kepada saya, al-malaku, seorang malaikat, rajulan, dengan bentuk laki-laki dewasa. Fayukallimuni, lalu dia ngajak bicara kepada saya, fa'ai, lalu saya memahami ma yaqul, apa yang disabdakan oleh malaikat tadi. Nah, laki-laki ini siapa? Biasanya adalah dalam wujud sahabat Nabi, namanya adalah Dihyah al-Kalbi. Suratu Dihyah al-Kalbi ghaliban, sering-seringnya seperti bentuk Dihyah al-Kalbi. Kenapa saya katakan ghaliban biasanya? Karena tidak selalu seperti Dihyah al-Kalbi. Dihyah al-Kalbi kenapa diserupai oleh Jibril? Karena Dihyah ini paling ganteng di antara sahabat-sahabat Nabi SAW. Bagaimana gantengnya Dihyah al-Kalbi? Disebutkan dalam riwayat-riwayat, kalau Dihyah al-Kalbi itu masuk kota Madinah, maka jendela-jendela kota Madinah semuanya dibuka. Cewek-cewek ngintip, Pak, gantengnya kayak apa? Nah, itu gantengnya Dihyah al-Kalbi. Kok bisa cewek-cewek di rumah tahu bahwa Dihyah datang? Karena Dihyah itu seorang pebisnis besar. Dia kalau masuk kota Madinah, sebelum jadi sahabat ya, dia masuk kota Madinah itu pasti nabuh drum band sebagai pengumuman untuk penduduk Madinah. Ayo, saya datang membawa dagangan, siapa yang mau beli silahkan. Nah, begitu terdengar suara drum band itu, cewek-cewek langsung ngintip untuk melihat wajahnya Dihyah al-Kalbi. Karena itu panjenengan jangan sampai merasa ganteng kecuali kalau diintipi cewek-cewek. Kalau nggak ada cewek ngintip berarti orang ganteng, biasa buayanya. Saat ganteng-gantengnya kita kalah dengan siapa? Dihyah al-Kalbi, ya, sampai diintipi cewek-cewek gitu. Berikutnya, qalat Aisyah berkata,
Falaqad maka sungguh-sungguh raaitu aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang zilu alaihi wahyu, turun badannya wahyu fi yaumish syadidil bardi, pada hari yang dahsyat dinginnya, fayafsimu anhu, lalu selesailah atau tersingkaplah wahyu itu dari beliau, wa inna jabinahu, dan sesungguhnya jidatnya Nabi di sini la yatafassadu, sungguh mengalir deras, araqan, dengan keringat. Bayangkan ya, musim dingin itu biasanya nggak berkeringat, ini malah keringatnya deres. Jadi ini mukjizatnya dua, Pak. Musim dingin tapi kepanasan ya, kelelahan ya. Kemudian keringatnya yang keluar tidak hanya satu tetes, dua tetes, tapi deras sekali keringatnya. Itu makna dari yatafassad. Yatafassad itu diambil dari kata-kata fasdu. Pernah dengar ya? Ada bekam, ada fasdu ya. Kalau bekam itu cuma pakai jarum atau silet kecil ya. Kalau fasdu itu biasanya lebih besar lagi, yang digores itu, sehingga darah yang keluar sangat banyak ya. Nah, maka saking banyaknya keluar keringatnya sampai diungkapkan dengan yatafassad ya, mengalirnya seperti aliran darah fasdu. Apakah ada cara yang lain selain dua ini? Ada. Cara yang ketiga, wahyu datang dalam bentuk mimpi. Misalnya Nabi Muhammad SAW ketika tidur, malaikat Jibril datang dalam mimpinya, kemudian membawa seseorang dan ada tutupnya, yaitu kain. Maka kainnya ini dibuka oleh Nabi. Ini siapa yang dibawa Jibril ini? Ternyata setelah dibuka itu adalah Aisyah, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Maka Rasulullah bersabda, kalau mimpi ini datang dari Allah, ya berarti ini akan jadi istri saya. Ternyata betul, menjadi istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, wahyu itu kadang-kadang datang dalam keadaan Rasulullah ditiupi oleh malaikat Jibril ya. Nah, setelah ditiupkan gitu langsung masuk wahyu dalam hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tampilkan dalilnya ya. Rawani, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ruhal kudus, sesungguhnya ruhul kudus. Siapa ruhul kudus? Malaikat Jibril. Nafatha meniup fi ru'i, pada hati saya, anna nafsan, bahwasanya jiwa lan tamuta, tidak bakal mati, hatta tastakmila ajalaha, sampai dia mengambil sempurna ajalnya, usianya, wa tastau'ibaha rizqaha, sampai dia mengambil sempurna rizkinya. Karena itu bertakwalah kepada Allah, hendaklah kalian mencari rezeki dengan baik, yaitu jangan dengan cara yang haram. Karena masing-masing kita sudah ditetapkan rezekinya masing-masing dan tidak mungkin mati sebelum rezekinya semuanya diambil. Seandainya masih tersisa satu gelas, Pak, rezeki kita belum kita ambil, kemudian malaikat maut datang mengambil nyawa kita, nanti pasti kembalikan lagi, Pak. Kembalikan lagi, suruh minum dulu. Kalau sudah minum mati lagi. Ada satu kejadian sering diceritakan oleh para masyayikh di Jaulah ini. Ada seseorang sudah mati. Dokter mengatakan ini sudah mati, seperti ini sudah mati. Orang dokter kan paham kan, kapan mati, kapan belum, sudah paham. Nah, begitu mau dipersiapkan pengurusan jenazahnya, tiba-tiba dia duduk kemudian minum. Setelah minum dia geledak lagi, mati. Nah, dokter ditanya nggak bisa jawab, Pak. Wah, gimana ini? Nggak paham saya ya. Ini baru satu kali seumur hidup saya lihat gitu kan. Nah, ditanyakan kepada para masyayikh, paham jawabannya. Ini jawabannya ini. Tidak mungkin seseorang mati sampai dia mengambil sempurna rizkinya. Nah, rizkinya masih tersisa satu gelas, ya berarti harus hidup lagi. Minum dulu. Kalau sudah kamu ambil silahkan mati. Nah, itu apa? Jawaban sesuai hadis Nabi SAW. Ya, hadis riwayat Abu Nuaim, derajatnya sahih. Adapun ceritanya benar atau tidak saya nggak tahu, nggak ngalami. Apakah ada lagi cara wahyu selain itu? Ada lagi, yaitu dengan cara ilham. Jadi tiba-tiba diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, langsung paham. Jadi semacam apa? Firasat. Nah, tapi apa? Untuk Nabi SAW adalah wahyu. Berikutnya babu maja fi sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri Nabi, maksudnya di sini ciri-ciri fisik. Jadi kalau panjenengan pengen bermimpi ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca dulu ciri-ciri fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau panjenengan tidak membaca ciri fisik Nabi,
nanti bisa ketipu seperti orang Jawa Timur itu. Dia mengatakan saya mimpi ketemu Nabi. Nah, maka ditanya Pak Kiai, gimana pas kamu lihat itu? Turun dari taksi. Nah, itu udah ngapusi ya. Maksud Nabi turun dari taksi, gak mungkin ya. Terus pakai apa? Katanya pakai belangkon. Nah, mungkin meneh ya. Nabi kok pakai belangkon itu berarti Nabi Jawa ya. Enggak benar itu ya. Kalau mau ngimpi Nabi nih, baca sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis 3635 dari Bara radhiyallahu anhu berkata, "Ma raaitu, saya tidak melihat min dilimmatin, orang yang memiliki rambut panjang, fi hullatin, memakai baju hullah. Hullah itu baju atas bawah ya, atas satu bawah satu seperti orang ihram itu. Hamra, yang berwarna merah bajunya tadi. Ahsana, yang lebih ganteng min Rasulillah, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panjangnya rambut berapa? Dijelaskan. Lahu, bagi beliau, sya'run, ada rambut, yadribu, yang sampai mangkibai, pada kedua pundaknya. Nah, jadi rambutnya gondrong lah. Maka inilah dalil bagi teman-teman kita yang suka gondrong itu. Katanya mereka sunnah Nabi. Nah, tapi itu karena kebodohan. Kenapa? Karena Nabi gondrong seperti ini tidak selalu. Sementara mereka setiap hari gondrong terus. Nah, itu tidak benar ya. Padahal Rasulullah itu pernah gondrong, pernah gundul, pernah pendek. Adapun gondrongnya di sini tidak setiap hari ya. Sehingga kalau mengatakan sunnah Nabi gondrong itu salah ya, karena semuanya pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bani itu yang jauh maksudnya lebar, ma bainal mangkibain, antara kedua pundaknya. Artinya pundaknya itu besar gitu. Jadi orangnya tegap ya, gagah gitu. Lam yakun, tidaklah beliau itu bil qasir, pendek, wala bil tawil, tidak pula tinggi. Maksudnya sedang-sedang. Sehingga kalau orang melihat beliau tidak akan mengatakan orangnya ketinggian atau kejanggungan ya. Tidak akan mengatakan orangnya pendek, enggak akan begitu. Tidak pendek, tidak tinggi, berarti tengah-tengah. Tapi kata Aisyah, ila tuli aqrab. Meskipun tengah-tengah tapi condong ke tinggi. Seperti saya ini orang menganggap condongnya ke pendek ya. Meskipun sedang-sedang ya, tapi condongnya ke pendek ya. Buktinya kalau berdiri sama murid-murid ya paling pendek saya gitu. Nah, berarti cenderung pendek. Kalau Nabi cenderung tinggi. Dan di hadis ini kita ambil pelajaran bolehnya seorang laki-laki itu rambutnya panjang sampai pundak, enggak apa-apa, tidak dilarang ya. Yang salah adalah kalau mengatakan selalu panjang itu sunnah Nabi. Nah, di situ salah ya. Karena salahnya apa? Dia mengkhususkan sunnah Nabi hanya panjang saja. Wajah Rasulullah tidak selalu panjang terus-menerus. Bahkan Rasulullah lebih suka pendek daripada panjang. Jadi mungkin kalau dihitung ya, panjangnya sama pendeknya itu lebih banyak pendeknya ya. Panjangnya pernah tapi tidak selalu. Maka beliau menghasung sahabat-sahabatnya untuk pendek juga. Ada seorang sahabat Nabi namanya Khuraim Al-Asadi, rambutnya gondrong lah. Maka Rasulullah bersabda, sebaik-baik temanku adalah Khuraim ini. Sayangnya dia dua, rambutnya gondrong, kemudian celananya menutupi mata kaki. Nah, begitu Khuraim mendengar sabda Nabi, langsung ambil gunting, dipotong rambutnya jadi pendek, dipotong celananya menjadi pendek. Itu adalah cerita tentang Khuraim Al-Asadi, dan itu menunjukkan bahwa rambut pendek lebih utama daripada rambut panjang. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi pernah memakai baju merah. Makanya mazhab Maliki, mazhab Syafi'i membolehkan baju merah. Karena baju merah itu diperselisihkan oleh para ulama boleh atau tidak. Ada hadis mengatakan mencela merah. Inna syaitan yuhibbul humrah. Setan itu suka merah. Fa iyyakum bil humrah, maka hindarilah setiap warna merah. PDI itu disukai setan loh. Ini dalilnya. Tapi hadis ini dhaifun jiddan. Karena dhaif tidak bisa dijadikan dalil. Ada hadis yang lain, al-humrah min zinati syaitan. Merah itu hiasan setan. Ini juga dhaif karena mursal ya. Mursal itu hadis yang dhaif. Maka ringkasnya hadis-hadis yang mencela warna merah tidak ada yang sahih. Terus Nabi memakai baju merah, ini sahih, berarti boleh. Hanya saja yang dilarang oleh Nabi adalah tidak boleh kita menyerupai dua. Jangan laki-laki menyerupai merah yang khas wanita. Yang kedua, jangan laki-laki atau perempuan menyerupai merah yang khas orang-orang kafir.
Jadi kalau ada merah khas orang kafir jangan. Nah itu bisa berbeda-beda sesuai kondisi. Mungkin di masa dulu, di masa Nabi ada merah khas orang kafir, sekarang sudah tidak ada. Mungkin suatu saat lagi akan muncul lagi ya, merah khas orang kafir. Nah maka hukumnya akan kembali muncul apabila ada sebabnya. Untuk di Indonesia yang saya tahu, merah khas untuk perempuan itu adalah warna pink. Nah, sehingga saya berkeyakinan tidak boleh kita lagi-lagi beli peci pink, gamis pink, kemudian sepatu pink, motor juga kita beli yang pink, serba pink. Sehingga orang-orang menyebut mas pink. Nah, itu nggak boleh, karena itu menyerupai para wanita. Nanti kalau dia melakukan seperti itu, pasti akan tingkahnya menjadi tingkah seperti cewek, ya, karena dia menyerupai para wanita. Dan saya jadi ingat sekarang, Pak, pada Agustusan itu seringkali orang melanggar aturan ini, yaitu pada saat lomba bapak-bapak sepak bola. Pada Agustusan disuruh pakai daster. Nah, itu dosa besar seperti itu. Itu bagi kita dianggap lucu-lucuan, tapi bagi Allah Subhanahu wa taala dosa besar. Dosa besar. Al-mukhannathin, la'ana, Allah melaknat laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Kalau ibu-ibu lomba trail misalnya, nah itu dilaknat. Laki-laki pakai daster tadi dilaknat. Laknat itu berarti dosa besar. Kadang-kadang ada perkara yang di mata manusia kecil, tapi di mata Allah adalah besar. Dan itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 15. Wa tahsibunahu hayyina wa huwa indallahi 'azim. Kamu anggap itu perkara sepele, guyon-guyonan, lucon-luconan, padahal dia itu di hadapan Allah adalah perkara yang sangat besar, ya, sampai disebut sebagai dosa besar tadi. Dan itu sampai hari ini, ya, saya berkeyakinan bahwa lomba dengan bapak-bapak pakai daster itu dosa besar, pulang dari lapangan bawa mikul dosa besar. Dan saya masih berkeyakinan sampai hari ini bahwa hukum asal lomba boleh, mubah, selama tidak ada pelanggaran padanya. Tidak ada judi, tidak ada penyerupaan laki-laki dengan perempuan, tidak ada melecehkan terhadap orang lain dan sebagainya. Pokoknya tidak boleh ada pelanggaran-pelanggaran. Kalau ada pelanggaran, maka tidak boleh. Kalau tidak ada pelanggaran, maka kita punya kaidah. Kaidahnya apa? Al-aslu fil asya'i al-ibahatu. Hukum asal segala sesuatu adalah mubah. Segala sesuatu termasuk muamalah, ya. Nah, lomba itu termasuk muamalah. Jadi nggak usah cari dalil apa dalilnya boleh lomba, nggak perlu, Pak. Kalau itu hukum asalnya mubah. Mau lomba silahkan lomba, nggak ada masalah. Yang penting muatannya tidak ada satupun yang melanggar syariat. Nah, termasuk yang melanggar syariat adalah kalau ada judi padanya. Misalnya kita semua, ya, ahli masjid ini mengumpulkan duit 10.000 untuk daftar lomba. Nah, uang terkumpul 1 juta misalnya, kemudian hadiah lomba diambil dari uang terkumpul tadi, itu namanya judi. Karena saya keluarkan 10.000, nanti saya dapat hadiah 50.000. Panjenengan keluarkan 10.000, nanti tidak dapat apa-apa. Nah, berarti bisa untung bisa rugi, itu namanya apa? Namanya judi. Nah, supaya tidak judi, ya, hadiahnya jangan dari para peserta, diambil dari pihak yang ketiga. Berikutnya bab 36 dari Abu Ishaq radhiyallahu anhu berkata, Sa'ala telah bertanya rajulun, seorang laki-laki, kepada Bara', akana, apakah adalah wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wajah Rasul, mislas sayf, seperti pedang? Qala, dia mengatakan, la, tidak, mislal qamar, seperti bulan. Apa bedanya pedang dengan bulan? Pedang itu lonjong. Maka maksudnya orang tadi adalah apakah wajah Nabi lonjong dan pedang itu bersinar. Berarti maksud dia apakah wajah Nabi lonjong dan bersinar? Maka dijawab oleh Bara', tidak seperti pedang, tapi seperti bulan. Bulan itu apa? Bundar. Nah, jadi wajahnya tidak lonjong tapi bundar. Sinarnya lebih dahsyat daripada pedang, itu maksudnya. Pedang dengan bulan, mana lebih dahsyat sinarnya? Ya bulan. Nah, jadi maka di sini Bara' mengingkari dua, ya. Kamu katakan seperti pedang yaitu lonjong, tidak benar. Kamu katakan wajahnya mengkilat seperti pedang, tidak benar, karena mengkilatnya lebih dahsyat lagi. Rasulullah itu wajahnya putih, ya, dan mengkilat,
Sehingga kalau beliau ketemu dengan seseorang pasti beliau orang merasa wah ini kok wajahnya beda dengan yang lain ya. Seperti wajah yang membawa sinar begitu. Itu kekhususan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, ini sudah hampir habis baterainya, saya cepatkan 3637. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, lam yakun, tidak adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitawil, tinggi yang terlalu dahsyat, wala biqasir, tidak pula pendek yang terlalu dahsyat tapi tengah-tengah, syathna yang dia itu besar-besar, al-kaffaini, tulang pada telapak tangannya, wal qadamaini, dan juga telapak kakinya, dan besarnya tulang pada telapak tangan bagi laki-laki terpuji Pak, karena menunjukkan kekokohan ya. Tapi kalau bagi perempuan tidak terpuji ya. Dhafmar ra'si, besar kepalanya, tapi besar yang terpuji, bukan besar yang elek, bukan ya. Dhafmar karadis, yang besar ujung-ujung tulang. Ujung-ujung tulang maksudnya yang pokok-pokok seperti ini ya. Misalnya siku-sikunya, kemudian dengkulnya, itu semuanya serba besar ya. Dan itu menunjukkan kekuatan badannya. Tawil al-masrubah, yang panjang bulu pada dadanya. Nah, jadi dari dada sampai ke pusar itu ada bulunya. Nah, ini orang Indonesia banyak yang nggak muncul, Pak. Nah, maka orang Indonesia memang beda dengan orang Arab ya. Termasuk saya nggak punya masrubah. Idza masya, apabila beliau berjalan, takaffa'a, beliau itu seperti condong, takaffuan, dengan condong, ka'annama, seolah-olah yanhatu, turun, min sababin, pada tanah yang rendah. Jadi antum bayangkan orang turun pada tanah yang rendah, maka pasti akan berjalannya cepat nih. Nah, maka maksudnya itu adalah Rasulullah kalau berjalan cepat, jadi berjalannya tidak lembek seperti cewek, enggak nih, tapi tegap sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ringkasnya tentang Rasulullah adalah lam ara, saya belum pernah melihat, qablahu, sebelum beliau, wala ba'dahu, tidak pula setelah beliau, mithlahu, yang semisal beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tidak ada yang sengganteng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai para ulama mengatakan kalau Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijajarkan, itu lebih ganteng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun wanita-wanita melihat Nabi Muhammad tidak sampai memotong jari-jari mereka, itu karena beliau selain ganteng juga dikasih wibawa. Kalau Nabi Yusuf waktu itu belum jadi nabi, sehingga beliau sangat ganteng, cewek-cewek melihat sampai tidak sadar potong jari mereka masing-masing ya. Tapi setelah Nabi Yusuf jadi nabi, sudah nggak ada lagi seperti itu lagi, karena beliau sudah mempunyai wibawa. Ini yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, astagfirullahaladzim wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin.